Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aira Salsa Kusuma Dewi, NPM 23621037. Pada kali ini saya akan menjelaskan laporan praktikum Sistem Manajemen Basis Data dengan judul pengambilan data dari multiple table. Jadi ada 3 rumusan masalah praktikum di sini. Yang nomor 1, apa yang Anda ketahui tentang join. Yang nomor 2, sebutkan macam-macam join pada tabel. Nomor 3, apakah perbedaan left join dan right join. Jadi nomor 1, dalam SQL, join adalah klausa yang digunakan untuk menggabungkan baris dari 2 atau lebih tabel berdasarkan kondisi terkait antara mereka. Join memungkinkan Anda untuk mengambil data dari beberapa tabel dalam satu query sehingga Anda dapat menganalisis atau memanipulasi data yang terhubung satu sama lain. Jadi itu pada intinya join itu kayak dari 2 tabel kita jadi gabungkan jadi satu sesuai apa yang dibutuhkan dan apa yang dimau gitu. Contohnya di sini tuh ada left join. Di sini tabel 1 itu produk, ada kiwi, onion, tomato. Yang nomor 2 produknya juga ada kiwi, onion, tapi sama brokoli. Terus yang tabel 2 itu mengandung quantity, yang nomor 1 tuh kan ada price, ada harga. Nah, mereka dijoinkan dengan left join, jadinya ada tabel baru dengan gabungan antara 2 ini. Jadi ada produknya kiwi sama onion sama tomato. Yang bagian ini kan left join itu lebih dominan ke tabel yang kiri daripada yang kanan. Jadi datanya semua itu lebih dominan ini. Jadi data ini semua ada di sini. Nah, yang dijoinkan tuh data yang sama yang ada di tabel 2. Karena kan di tabel 2 kan sama-sama ada kiwi. Yang tabel ini juga sama-sama ada onion. Tapi kan di tabel 3 nggak ada brokoli. Jadi karena mereka nggak sama produknya, jadi dia nggak diikutin. Akhirnya tabel di sini hanya ada kiwi, onion, sama tomato. Terus price-nya menyesuaikan ini dari sananya nih. Ini price-nya kiwi 6, onion 3, tomat 7. Ini juga kan, terus kuantitinya ikut yang tabel sebelah. Karena di sini kan ada data kuantiti. Di sini kiwi ada 10, onion ada 6. Nah, 0 ini nggak ada gara-gara kan di sini nggak ada tomato. Tapi kan di left join tabel utamanya tabel 1 itu ada. Jadi isinya 0. Jadi kayak menggabungkan tabel. Lalu selanjutnya ini macam-macam inner join. Yang pertama itu ada inner join mengembalikan basis. Aduh, ini jelek banget. Inner join mengembalikan baris yang memiliki nilai yang cocok di antara kedua tabel yang digabungkan. Jadi hanya pada nilai yang cocok antara dua tabel. Ini misalnya ada dua tabel A sama tabel B. Ini ada student ID-nya segini ya. Ada yang satunya ID-nya segini. Terus ada departemen sama nama. Nah, yang di sini yang disamakan adalah yang punya ID sama. Jadi inner join itu kayak yang benar-benar tengah-tengahnya yang punya sama-sama ini ID. Misalnya di sini yang ID-nya yang sama ya. Di sini kan 01, 2, 3, 4. Di sini ya 4, 5, 6, 7. Yang sama antara tabel A dan tabel B yang punya nilai sama itu tabel yang nomor 4 kan. Punya sama-sama ID 4. Student ID-nya 1004. Yang di student ID tabel B juga ada yang 1004. Makanya nanti hasilnya kalau dijoinkan dengan inner join yang jadi hanya tabel yang datanya sama. Jadi ID-nya 1004. Kayak gitu karena sama-sama punya 1004. Karena kalau 1001 di sini nggak ada 1001. Di sini juga 1005, di sini juga ada 1005. Jadi yang benar-benar sama. Ini 1004. Terus ini D ikutin yang ini, ikut punya ini, yang departemen ikut yang 1004 punya ini. Yang matematika. Jadi itu basic pengertian modelnya kayak gitu. Terus ini tabel select kan. Ini query-nya itu select bintang from tabel A
from tabel A, ini tabel A yang ini inner join, terus ini inner join itu perintahnya kita mau bikin inner join tabel B dengan tabel B on pada tabel A ID tabel. Nah, kita mau inner joinnya tuh Pak, kita sesuai ID nih. Tabel A titik ID, tabel A titik ID sama dengan tabel B titik ID. Kalau misalnya kita buat dari tabel ini kan contoh, ini kan kayak general umum ininya, general umum query-nya. Jadi kalau kita mau buat berarti ini kita namakan tabel A, ini kita namakan tabel B ya. Jadi select bintang from tabel A, inner join tabel B, ini kan udah sama-sama tabel B ya, on tabel A titik, ini harusnya kan ID, tapi kan di sini ID-nya namanya student ID. Jadi tabel A titik student ID sama dengan tabel B titik student ID, karena di sini nama ID-nya tuh student ID, bukan ID aja. Kalau kita implementasikan benar saat di query-nya langsung kayak gitu. Kalau ini kan sesuai nama tabelnya. Misalnya kalau tabel A ini namanya barang, ya kita from barang juga. Kalau tabel B customer, nanti kita ganti tabel B juga customer. Jadi kayak gitu cara pakai query-nya. Kayak gitu. Terus selanjutnya ada left outer join. Left join mengembalikan semua baris dari tabel kiri tabel A dan baris yang cocok dari tabel kanan tabel B. Jika tidak ada kecok-cocokan, kolom dari tabel kanan akan berisi nol. Ini yang kayak contoh pertama tadi. Jadi dia lebih mengambil data utamanya tuh dari data kanan. Jadi itu fokus utamanya tuh di tabel yang kanan. Kanan atau kiri? Kiri ya, kiri. Kiri yang ini ya, yang ini. Nah, yang ini. Jadi semua informasinya ditampilkan. Nah, yang di kanan tuh yang ambil yang sama aja. Misalnya ini food sama price. Kita mau ini sama ini kan, tabel sebelahnya ini kan quantity. Jadi yang sama yang ada di kanan kita tampilkan ini food, price, quantity, pizza, di sini ada pizza masuk, burger, di sini ada burger masuk, franchise, di sini ada franchise. Walaupun di sini nggak ada tetap masuk. Tapi ini nggak dimasukin ke sini gitu karena nggak ada kesamaan gitu. Price-nya tetap mengikuti ini, kuantitasnya juga tetap mengikuti ini, tapi karena di sini nggak ada franchise jadi isinya nol gitu. Nah, ini sama query-nya kayak gini. Misalnya kita mau ini ID ya, berarti ini ID-nya itu di food tabel A titik food sama dengan tabel B titik food, semuanya kayak gitu. Nah, kalau right outer join itu kebalikannya. Right join mengembalikan sebuah baris dari tabel kanan, tabel B, dan baris yang cocok dari tabel kiri, tabel A. Jika tidak ada kecocokan, kolom dari tabel kiri akan berisi nol. Nah, yang tadi kan dominan kanan, ini dominan kiri. Misalnya di sini ada data gini, left table dengan country ID-nya 1 2 3 4, ini ID-nya 3. Tapi kita pakainya kan right join. Jadi misalnya di sini data yang sama ID-nya, kita kan patokannya tuh ID. Kalau ada ID yang sama, misalnya ini kan ID-nya 3, kita join sama ini. Ya kita hanya nanti hasilnya itu yang ke merger, yang tergabung hasilnya hanya yang punya ID 3 karena yang utamanya di sini. Beda sama ini yang utamanya di kanan. Yang di kiri. Yang ini utamanya di kanan. Jadi 3 yang jadinya nanti terjoin hanya yang ID 3. Nah, informasinya ya sama juga diambil unitsnya 30, terus apa namanya nih, date-nya, tanggalnya sesuai, dan ini country-nya kayak gitu. Ini kan hanya kebalikannya aja. Ini query-nya, terus full outer join. Full outer itu berarti mengembalikan semua baris ketika ada kecocokan di salah satu tabel. Baris yang tidak cocok di kedua tabel juga akan disertakan dengan nol di tempat yang tidak ada kecocokan ini, jadi digabungin semua. Misalnya di sini ada ID, country ID-nya tuh 1 2 3 4. Di sini tanggalnya sampai sini. Cuma karena yang di sini sampai 4 tapi ID-nya nggak diambil, jadi ini dominannya lebih ke ini ya. 1 2 3 2. 1 1 3 2, 1 1 3 2. Datanya sesuai, tapi karena ada spine di sini. Spine ini mengikuti
country ID utamanya, karena di sini country ID utamanya tuh nggak ada 4, datanya tetap ada tapi isinya 0, karena kan di sini nggak ada country ID walaupun sama-sama ID tapi itu beda ya. Jadi itu antara dulunya sama-sama digabung plug, kalau nggak ada data di sebelahnya jadinya 0, jadi intinya semuanya tergabung. Cross join mengambilkan hasil perkalian Cartesian dari dua tabel. Setiap baris dari tabel A akan digabungkan dengan setiap baris tabel B. Jadi kayak ini, dari dua ini ada dua tabel, hair type sama hairstyle. Ketika di join nanti hasilnya kayak gini. Misalnya tabel A sama strike di join, A curly, B strike, C strike. Jadi kayak benar-benar digabung semuanya. Terus B strike, B curly, ini kan B, ini kan sudah A, B, C, terus A curly, B curly, C curly. Ini benar-benar kayak yang pelajaran matematika tuh, yang benar sampai habis gitu, dipasang-pasangin semuanya. Jadi kayak gini, cross join. Self join adalah tabel dari dirinya sendiri, biasanya menggunakan alias untuk membedakan antara dua tampilan dari tabel yang sama. Ini self join itu ini kan menggunakan alias untuk membedakan antara dua tampilan dari tabel yang sama. Jadi sebenarnya tabelnya sama. Ini jadi kayak misalnya data ini kita membuat tabel baru, dengan ID-nya kita ganti dengan ref ID gitu. Walaupun kita sama aja 1271 ini kan. Terus namanya Gary, terus umurnya 45, lokasinya New Jersey. Jadi kayak dengan model tabel yang berbeda atau dengan nama ini yang berbeda, tapi tetap dalam satu tabel gitu, nggak pakai tabel lain untuk ngejoinnya. Lalu nomor 3, perbedaan left join dan right join. Perbedaan utama antara left join dan right join terletak pada tabel mana yang selalu disertakan dalam hasil query meskipun tidak ada kecocokan dengan tabel lain. Jadi yang tadi itu ini terletak pada tabel mana yang selalu disertakan dalam hasil query meskipun tidak ada kecocokan dengan tabel lain. Ini kan inner join left sama right. Intinya left itu lebih mendominasi tabel yang di kiri, kalau yang right itu di kanan. Oke, kita langsung masuk ke praktikumnya. Buat database yang lebih kompleks, misalnya berisi table orders, ini isinya semua ini ya. Ini kita buat database baru dan kita buat tabelnya kayak gini. Jadi nanti kita buat create database toko Elekro Jaya, terus use. Kalau kita masukkan ini udah saya buat ininya, resume-nya. Jadi kita buat create table customer, ada customer ID, customer. Jadi per ini tuh benar-benar terhubung dengan primary key dan foreign key-nya. Misalnya ini ada customer, kita buat di sini customer itu jadi primary key. Terus produk ada primary key-nya juga. Nah, yang di order primary key punya sendiri, tapi dia ada foreign key dengan customer. Dia berhubungan dengan customer. Kalau order item dia berhubungan dengan order ID, yang di sini. Terus sama berhubungan juga dengan produk ID yang ini. Jadi dia saling ini. Nanti jadinya kayak gini. Ini kan primary, di order situ ada customer ID, jadi dia terhubungkan sama ini. Dia jadi foreign key ini customer ID, yang di sini primary, dia dimasukin foreign key di sini. Jadi dia sebagai foreign key di tabel order. Terus ada order item juga dia punya order ID. Jadi ini kan di sini primary, di sini jadi foreign dia. Produk ID juga yang dari produk di sini. Ini produk, dia jadi connect dia. Jadi semua harus terkonek kalau mau dijoin. Kalau nggak salah kayak gitu. Ya, nanti instruksinya masukkan data sampel ke tabel-tabel berikut. Ini kita insert data dummy ya untuk jadi contoh. Nanti hasilnya jadi kayak gini. Kita punya customer ID dengan segini, customer name, terus product ID ya kita isi lah. Ini
Terus tulis query menampilkan data setiap order termasuk nama pelanggan, produk yang dipesan, dan jumlahnya menggunakan inner join. Ini sebenarnya agak sedikit ini karena benar tugasnya ini bukan hanya tadi kan contohnya cuma 2 tabel jadi satu. Kalau ini tuh benar-benar 4, kita gabungin semuanya. Jadi emang jadi panjang dia. Kalau mau dilihat di sini tuh select customer ID. Ini tuh nanti select customer ID, maksudnya itu select tabel customer yang di dalamnya ada customer ID, terus select lagi tabel customer yang di dalamnya ada customer name, terus select tabel order yang di dalamnya ada order ID, misalnya semuanya, terus sampai sini select produk titik yang di dalamnya ada produk name from dari customer, dari tabel customer kita inner join, kita kasih perintah inner join orders on customer dari tabel order pada tabel customer yang di dalamnya ada customer ID sama dengan yang di sama dengan tabel orders yang ada di dalamnya customer ID. Jadi itu benar-benar harus dia terhubung karena ya nggak tahu dia harus terhubung atau enggak ya. Tapi intinya di sini karena di tabel customer itu ada customer ID dan di tabel order itu juga ada customer ID. Jadi sama-sama punya customer ID. Walaupun di orders itu dia customer ID itu sebagai foreign key ini kan. Ini kan tadi apa ya order ya? Mana? Ini kan order sama customer. Nih, di customer itu kan customer ID. Oh, ini bukan ini hasil. Nah, ini. Yang di customer kan punya primary key-nya customer ID. Terus kalau di order itu dia ada ikutin ini sebagai foreign key customer ID-nya. Jadi dia berhubungan customer ID-nya kayak gitu. Customer ID sama juga di sini nanti kita tulis query-nya kayak gitu. Nih. Orders on customer titik yang di dalamnya ada customer ID sama dengan orders tabel orders yang di dalamnya ada customer ID. Sama juga inner join lagi order item on order titik order ID sama dengan order item titik order ID. Karena dalam order item itu ada order ID, di dalam orders juga ada order ID kayak gitu. Ini juga sama. Nanti hasilnya kayak gini. Jadi sesuai dengan yang dimau kita tampilkan setiap order termasuk nama pelanggan, nih nama customer name, produk yang dipesan, produk apa, jumlahnya menggunakan dan jumlahnya, quantity jumlahnya. Karena kan sebelumnya kan kita nggak tahu bisa gini kan, kayak gini. Nah, inner join tuh ya buat dia bisa kayak gini biar bisa terlihat dia jadi tergabung gitu. Ya kayak gitulah. Terus query untuk menampilkan total jumlah harga dan produk dengan mengumpulkan tabel orders. Menampilkan total nilai setiap order dengan jumlah dikali harga produk dengan menggabungkan tabel orders, order item, dan produk. Jadi nanti query-nya kayak gini. Select order yang tabel order yang di dalamnya ada order ID. As order ID kita buat dia tabel baru, tabel alias namanya order ID. Terus select lagi order tabel order yang di dalamnya ada order date, lalu select lagi tabel order yang di dalamnya ada customer ID, select lagi tabel order item yang di dalamnya ada order item ID, terus tabel produk yang di dalamnya ada produk ID, tabel produk yang di dalamnya ada produk name, tabel produk yang di dalamnya ada price. Maksudnya apa sih di dalamnya ini? Ini misalnya ini loh, misalnya ini ada produk terus titik price, produk titik produk name, produk titik produk ID. Kalau kita lihat di tabelnya, nih produk, bukan, oh iya ya produk. Di sini kan ada produk ID, produk name, produk price itu yang dimasuk tadi, yang di dalam tabel produk titik produk ID. Maksudnya yang ada di dalam tabel produk nilai produk ID. Terus titik produk name, titik price yang ada di dalam sini kita select tabelnya nih, fieldnya, field tuh terus banyak ini. Nah, habis itu kita zoom, caranya tuh biar tambah kita pakai zoom. Dari order item kita kali dan quantity, order tabel item yang di dalamnya ada quantity, nilai quantity kita kali dengan tabel produk yang di dalamnya ada price. Jadi quantity dikali price sama dengan
kita buat as total nilai. Jadi nanti ada tabel baru namanya total nilai from dari orders inner join, dari tabel order kita inner join dengan tabel order item pada tabel order yang di dalamnya ada order ID sama dengan tabel order item yang di dalamnya ada order ID, di inner join lagi dengan tabel produk on tabel order item yang di dalamnya ada produk ID sama dengan tabel produk yang di dalamnya ada produk ID. Lalu kita ini grup ini memang belum dipelajari tapi ini bisa dipakai. Misalnya ini grup by orders titik order ID, nanti hasilnya jadi kayak gini. Jadi kita bisa ngelihat nanti total nilai yang ini nih jadi kayak gini. Total nilai kayak gini. Jadi price-nya kehitung gitu dari kuantitinya berapa harganya yang terjual, jadi totalnya kayak gini dari price dan harga ininya yang kita tampilkan kan jadi kayak gini, jadi terkali gitu kan. Price misalnya kuantitinya tadi itu dibeli misalnya 4, jadi kan 4 kali 500 kan jadi 1 juta. Jadi kayak ini kayak Excel juga sebenarnya, tabelnya dimanipulasi. Terus yang dia terakhir ini query untuk menampilkan semua pelanggan beserta order mereka termasuk pelanggan yang belum membuat order menggunakan left join. Left join. Terus ini kita ada select customer ID kayak gini lah, sama aja. Cuma kita pakainya from left join order. Ya harus kan saya jelaskan lagi. Ya, jadi ini select, terus pada tabel customer yang di dalamnya ada customer ID, tabel order yang di dalamnya ada order ID, ke tabel customer yang di dalamnya ada customer name, terus tabel order yang di dalamnya order date. Ini adalah tabel-tabel yang kita mau tampilkan. Gitu. Kayak di sini kita mau tampilkan apa aja? Kan di sini ada customer ID. Nah, ini customer ID. Terus di sini ada order ID. Nah, order dalam order ID. Di sini ada customer name, customer name. Jadi field tabel yang mau kita join. Terus order date, tabel order yang ada dalam tabel order yang di dalamnya ada order date kan. Lalu from customer, dari tabel customer kita left join dengan tabel order, jadi antara dua dari tabel customer dan order. On customer customer ID sama dengan order customer ID, jadi sama-sama punya customer ID, jadi dia terhubung antara primary key dan foreign key-nya. ID-nya itu sama-sama punya ID dari yang utamanya tuh dari tabel customer, karena kan customer yang punya customer ID di tabel order ID juga kan. Yang ini order ID itu ada juga ininya kan, ada juga di order ID nih. Order ini kan ada customer ID juga sebagai foreign key, jadi mereka tuh connect ya kan, dia punya ini ID customernya, jadi mereka bisa di join. Kurang tahu juga kalau nggak connect tuh bisa apa enggak, tapi ini di sini studi kasusnya tuh bisa terkonek karena dia sama-sama primary dan foreign key. Nah, nanti hasilnya jadi kayak gini. Di tabel order itu ada salsa, di tabel customer tuh ada 4 yang udah jadi, misalnya kayak ada 4 yang udah daftar jadi customer, Aira, Kusuma, Dewi, Salsa. Nah, yang Aira sama Kusuma Dewi ini dia tuh udah order, tapi kalau yang di Salsa ini belum ada orderannya karena emang dia nggak order apa-apa kan, dia belum order, jadi isinya 0 di sini. Karena tadi kan kita isinya itu tadi isinya di sini yang order itu cuma CS01, CS03 sama CS04. CS01 itu Aira, CS03 itu Kusuma, CS04 itu Dewi. Jadi salah satu ini dia nggak order apa-apa. Jadi pas kita gabungkan dia jadinya 0 dan 0. Tapi dia kan sama-sama punya customer ID. Jadi kayak gitu. Jadi sekarang kita praktek. Oke, ya. The best toko use
Oke, terus kita insert tabel. Sudah ini, jadi tinggal kopas saja. Oke, ya udah oke. Terus kita lihat, tabelnya des. Ya, tabelnya kayak gini jadinya nanti. Des produk. Tabelnya di kayak gini, terus des produk, terus apa lagi? Orders di kayak gini. Yes. Order terus apa tadi ya? Order items. Ya. Kayak gini. Nanti customer ID dia ada hubungan dengan tabel produk, enggak ada. Dia hubungan dengan tabel order ini. Customer ID dia jadi foreign key. Kalau dengan deskripsi produk ini dia dihubungkan dengan yang ini. Tabel order item dia berhubungannya dengan produk ID ini. Tapi dia tetap berhubungan dengan ini, tabel order, karena di sini dia ada order ID di sini masuk sini. Jadi hubungannya itu antara ini customer sama order. Terus order dia terhubung sama ini, dan ini terhubung sama ini dari produk ID, order ID, terus kalau ini customer ID. Ini kayak gitu. Nah, selanjutnya kita insert datanya. Oke, udah filter insert. Terus kalau kita mau lihat, select bintang from customer. Nah, kita punya ini ya, kita udah isi customer ID nya 1, 2, 3, 4. Ini akhirnya selesai. Terus mau di orders. Nih, kita udah bikin juga kalau customer ini 01 ini akhirnya dia nge-order dengan order ID dan waktu sekian. Terus CS03 customer ID yang 03 Kusuma dia order dengan tanggal sekian. 04 ini dia order Dewi, ini namanya Dewi, dia order di tanggal sekian. Kita lihat lagi yang kita udah masukkan datanya tadi. Select bintang from order item. Oke. Order itemnya ini kita select bintang lagi dulu. Apa namanya, produk. Nah ini IT01 kan dari order ID, dari order item sendiri punya. Terus order ID yang OR01 yang ini OR01, produk ID nya 03 di sini produk ID itu kan dia sudah ada foreign dan primary. Dia ambil primary key dari ini kan, karena ini 03 sebagai foreign key, primary-nya di sini di tabel produk. Jadi 03 itu adalah keyboard yang harganya 1000, dia kuantitinya 2. Terus ini 02 itu dengan ini, dengan primary key yang ini 02 dia punya flash disk, dia jadinya belinya flash disk yang harga 50.000 dan kuantitinya itu 4. Ini juga sama OR03. Ini kan yang beli ini kan berarti OR03. Cuma yang ini kan order ID-nya OR03, ini juga OR03. Cuma yang ini yang belinya itu dengan customer ID 3, yang ini dengan customer ID 4 gitu. Dengan namanya, kalau customer ID 3 itu Kusuma, dengan CS kalau yang 04 itu Dewi. Cuma beda orang, cuma dengan order ID yang sama gitu. Ini harusnya contohnya nggak kayak gini sih, mungkin jadi kayak gitulah intinya lah, kayak gitu. Nanti bisa bebas mau bikin gimana. Terus kita kerjakan yang nomor 1, diminta untuk nomor 1 itu diminta buat nih, tulis query untuk menampilkan detail setiap order, nama pelanggan, produk yang dipesan, dan jumlah. Nama pelanggan itu ada di customer, tabel customer.
produk yang dipesan ada di order, terus jumlahnya, quantity itu ada di mana? Quantity itu ada di order item kan. Tuh. Jadi kita gabungkan semuanya dengan query-nya ini. Jadi bisa dipelajari lagi query. Oke, customer ID, namanya, order ID, order date, quantity, product name. Jadi kita gabungkan semuanya jadi bisa tampil kayak gini. Terus selanjutnya nomor 2 itu diminta tampilkan order sama jumlahnya kan. Perkalian antara harga dan kuantitinya. Kita pakai sintak yang tadi udah dibuat. Yang tadi udah jelasin juga, jadi langsung buat aja. Oke. Jadi nanti jadi kayak gini. Jadi ada order date yang paling intinya itu di sini kan, price sama total nilai. Ini tuh sesuai yang dibeli tadi. Misalnya tadi kan ada ini kan, jadi totalnya tuh kan ada kuantitinya, ada 6 flash disk, 4 sama 2 6 dikali 50.000 jadi kan 300. Terus kalau ini dua keyboard tuh, satu keyboard tuh kan tadi kita udah bikin keyboard itu harganya 1.500.000, jadi ini 1 juta itu totalannya. Terakhir itu menampilkan semua pelanggan beserta order mereka, termasuk yang belum mengorder. Nih. Jadi kita antara tabel customer dan kabel order yang kita join. Jadi kayak gini. Tabel customer name, order date. Jadi ini select, kita pilih customer ID, order yang titik order ID, customer name, order date. Dari tabel customer kita left join orders dengan tabel orders pada customer yang di dalamnya ada customer titik ID yang ada ID-nya customer di dalam tabel customer, sama dengan tabel order yang di dalamnya juga ada customer ID, karena di order sini kan punya customer ID sebagai foreign key, yang di customer punya ID customer ID yang jadi primary key. Jadi mereka terhubung tabel satu dan lainnya, tabel antara customer dan tabel order ID yang tadi udah dijelaskan tadi, antara tabel customer sama tabel order yang ini ya berhubung. Ini mungkin sekian kurang lebih seperti itu, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.